full. Oh, kalau gitu katanya jadi apa namanya? Jadi hostnya. Assalamualaikum Kang Supri. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana Bang Andi? Alhamdulillah kita belum ketemu kemarin ya. Setelah Idul Fitri ya. Masih Iya, Syawal nih, maaf lahir batin Masya Bang. Allah. Sama-sama Bang. Taqabbalallah minna wa minkum. Insyaallah. Gimana Ustaz Sopri, Ini juga ada sehat? Mbak Salam Sarah. dari Makasih Mbak Bogor. Sarah dibantu. Saat Bisno, Alhamdulillah guru sehat. saya. Sehat. Salam kenal Ustaz. Ya. Alhamdulillah, sekron. Terima kasih banyak. Mampir ke Bogor sini. Wah, Masya Allah. Ya Allah Ustaz. Oke. Ini dari Ustadz Bisno apakah ada yang masih ditunggu? Sebenarnya sih sambil jalan, mungkin sekitar 5 menit lagi ya. Ini Pak Ketua sudah hadir juga, Pak Kaimudin. Tapi kayaknya tadi ada sedikit bermasalah di handphonenya karena beliau tadi ini ada apa? Kayaknya laptopnya ada sedikit ini kayaknya problem gitu. Mungkin 5 menit lagi ya kita Oke. mulai. Siap, boleh Ustaz. Ya, Silakan. baik. Dari Kang Supri, berdua Ada ya sama Mbak ini Zara. Kang Ada Zahra. lagi? Sama Berarti berdua Akilah. ya. Ada Sama Mbak Akilah Akila. juga. Sama Akila, baik. Oke, mungkin sambil nunggu Pak Kaimudin bisa bisa Ya, masuk, mudah-mudahan saya bisa mungkin nanti kenalan ya. berkomunikasi. Jadi, Ya, oke. Saya juga ada nah, teman jadi tadi ini dari ini sebenarnya apa dari Ustaz? Nidal Adabi dengan ST Al Hidayah. Ini kan kebetulan saya Al Hidayah. Tadi saya udah bicara dengan apa ketuanya, cuma nanti mungkin belum ini sih. Nanti apa ini dulu aja lah. Hmm. Siap-siap. Oke, baik kita mulakan perjumpaan siang ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi senang sekali siang ini bisa berjumpa dengan guru dan sahabat saya. Guru saya Ustadz Misno, Kang Supri. Beliau saya kenal beliau dari tahun berapa Ustadz? Ya, 2008 kali ya. 2014-an kali ya. 2014. Ustadz Misno ini penulis yang sangat-sangat produktif Kang Supri. Beliau sudah menulis genrenya ada novel, ada buku akademik. Berapa kali Pak Ustadz? 2 kali lipat usia ya Ustadz? Berapa ya? Ya, ada Udah tiga 315 malah ya. kali. Pokoknya bukunya banyak Masya banget. Allah. Jadi nanti kalau RK pengen ngundang penulis buku ya, mungkin nama beliau tidak terkenal seperti Terelie, tapi di hati saya mengenal Ustadz Bisno lebih kenal dari Terelie. Oke, terus Ustadz Bisno saya kenal beliau dari waktu itu dari Taskia, beliau pernah menjadi Kaprodi Muamalat Taskia, kemudian perjalanan berikutnya sampai hari ini beliau menjadi Kaprodi Pasca di Sirajul Falah, salah satu sekolah tinggi ilmu agama Islam di Cibinong, Bogor. Jadi nggak jauh dari sini. Terus Ustadz Bisno juga networknya luas ya. Setahu saya beliau tergabung di beberapa asosiasi dosen. Jadi nanti ke depan kalau misalkan ada apa namanya lembaga lain yang potensial juga bisa dikenalkan. Itu sekedar opening Kang Supri untuk Ustadz Misno. Ustadz Misno kalau Kang Supri ini sahabat saya dari Rumah Kepemimpinan. Rumah Kepemimpinan itu dipercaya menjadi salah satu penyalur namanya EduKoret. EduKoret ini jadi ya namanya koret Ustadz, akad koret. Jadi memberikan solusi di bidang edu gitu. Jadi edu campur dengan koret. Nah, menjadi solusi baik bagi personal seperti saya ataupun secara kelembagaan ya nanti Kang Supri menjelaskan lebih detail. Ada yang B2C yang langsung ke personal dan B2B antar lembaga. Baik, mungkin perkenalan singkatnya secukupnya ini. Mangga Ustaz Misno untuk kenalan lebih jauh mengenai lembaganya ya. Terus nanti eh, Kang Supri kemudian gantian explain mengenai EduKoret dan kita tanya jawab. Mangga Ustaz Misno. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih yang saya hormati Bapak Supriyatna, ya, kemudian Mas Andi Irawan, ME, insya Allah dengan MPD, ya, kemudian juga yang lainnya, terima kasih banyak, dan juga pada kesempatan kali ini ya, ini tadi apa ya ceritanya cukup panjang sebenarnya itu ya, tapi bisa dikatakan panjang kalau ceritanya dengan Pak Mas Andi ini cukup panjang ya. Ini ya dari awal sampai akhir cukup lama lah gitu. Jadi tahu persis.
Tapi kemarin cerita tentang itu mungkin hanya 1 hari dan tidak lebih 30 menit ya, ketika cerita-cerita tentang tesis, kemudian tentang jurnal dan lain sebagainya, sehingga ketemulah dengan Pak Supriyatna ini. Jadi, nah waktu itu kemudian saya langsung sampaikan kebetulan tadi agak sedikit ini. Jadi awalnya saya udah ada di ada di 4 perguruan tinggi nih. Kalau dihitung 5 malah ini dulu ya, 5 perguruan tinggi. Jadi terakhir sebenarnya saya itu di kepala LPPM di Sirajul Fala Bogor, ya. Kemudian sebelumnya di Direktur Pasca Sarjana INAIS ya di Prodi Ekonomi Syariah. Kemudian sebelumnya lagi Kaprodi di Taskia juga, kemudian sebelumnya lagi Kaprodi di Hukum Keluarga. Tapi bukan itu sih, itu terlalu akademik lah ya. Kebetulan ini juga saya dengan teman-teman saya ngundang juga dari teman kalau saya di Sirajul Fala. Kemudian tadi juga saya sempat ngobrol dengan ketua di ST Al Hidayah ya, by WhatsApp ya. Kemudian juga ada teman juga dari Nidail Adabi gitu ya. Kemudian ini juga ada adik kandung saya ini dari namanya Sekolah Tinggi Internasional Al Bunyan di Pandeglang. Ya, sekaligus juga kemarin sempat membuat state Riyadhus Shalihin di Pandeglang gitu ya. Jadi saya menyambut baik untuk program tadi EduCourt ya. Ini dari Mas Andi gitu, karena kebetulan saya terakhir ini kita bicara yang di Sirajul Falah dulu. Jadi kebetulan memang dari sisi mahasiswa ada beberapa nih yang mereka itu sebenarnya kalau kesulitan sih enggak ya, tapi mungkin ada sedikit terkendala lah gitu ya, terutama biasa kalau yang mau ujian tesis gitu ya. Ketika akan ujian tesis kemudian diwajibkan untuk lunas, nah biasanya mahasiswa itu kesulitan gitu ya, kesulitan untuk melunasi ya mungkin antar 5 juta, 10 juta ya, karena kita paling tinggi itu 20 juta itu S2 juga udah selesai di Sirajul Falah ini gitu ya. Tapi kami juga ini kan juga kita tadi saya nanya dengan Mas Andi, jadi apakah ini sifatnya itu memang istilahnya itu perlu customer atau mungkin court yang betul-betul murni pinjaman, court ya kita sebutnya pinjaman, tidak perlu, udahlah yang butuh saja gitu ya. Tapi ternyata katanya ya perlu juga untuk membantu dalam artian manfaat lebih banyak. Ini di depan saya sebenarnya juga ada ketua juga di state dari Asyamil Nusantara juga gitu ya. Jadi mungkin Pak Supriyatna bisa jelaskan bagaimana sih sebenarnya EduCourt itu, kemudian mekanismenya seperti apa, mulai dari yang personal mahasiswa sampai mungkin ada yang istilahnya itu perguruan tinggi. Jadi mungkin kalau perguruan tinggi ya kami kan biasa perguruan tinggi kecil nih ya, kadang-kadang nih ya, gajian itu alhamdulillah bisa sampai 2 kali gitu ya. Jadi tanggal 1 dengan tanggal 15, separuh biasanya. Tapi itu dulu sih, di kampus namanya, kampus saya yang lama gitu. Artinya kalau memang ada betul program EduCourt ya, artinya membantu, tentu saya nanti ya zaman sekarang itu pasti kan istilahnya itu prudensial itu penting ya, dan juga jaminan. Tapi saya sendiri juga nggak bisa jadi jaminan juga sih, nggak bisa jadi jaminan juga gitu ya. Artinya kalau memang program ini nanti mungkin ada analisisnya, kemudian mungkin ada beberapa mahasiswa kami dari beberapa perguruan tinggi dan juga perguruan tinggi itu mungkin juga bisa dijadikan ya bisa ta'awun lah, membantu gitu. Ya terutama nanti istilahnya itu mahasiswa yang memang betul-betul, kalau saya biasanya, saya kebetulan juga secara personal aja sih biasanya kalau ada yang istilahnya itu udah mau ujian tesis nih gitu ya, kemudian kurang nih, ada kurang 2 juta, 3 juta, 5 juta, paling tinggi saya biasa karena personal 5 juta gitu ya. Nah itu biasanya kita juga suka ya court dulu lah gitu ya, court dulu. Tapi sudah 3 tahun juga sih sampai sekarang, duit saya juga ada yang belum balik juga gitu ya. Nah, ini jadi masalah juga gitu ya. Makanya saya pikir ini bisa lebih profesional, dalam artian itu ya mudah-mudahan membantunya juga dapat juga, pahalanya juga dapat, tanpa juga mengurangi istilahnya itu semacam dari mungkin dari sisi ini ya, semacam ya ada ininya lah, ada istilahnya itu ujrohnya lah untuk pengurusnya gitu ya, untuk pengurusnya. Ini juga hadir juga di ketua P2MI kita Pak Ustadz Dr. Nur Hasan, ini dari perwakilan tadi, karena Ustadz
kemudian tadi agak sedikit bermasalah di apa ya di HP-nya gitu ya, di HP-nya. Jadi mohon maaf sekali ya, mohon maaf sekali. Jadi mohon Pak Subrata mungkin jelaskan, saya ya tadi mungkin ini bismillah lah ya, niatnya hanya ta'awun, mudah-mudahan menolong, mudah-mudahan ada manfaatnya terutama bagi mahasiswa yang mungkin dari sisi keuangannya itu kurang ataupun juga mahasiswa itu yang istilahnya itu ya kekurangan atau mungkin perguruan tingginya juga. Ada satu teman juga cerita sedikit nih, kuliah di Bandung gitu ya, itu di S3 ya, untuk jurnalnya saja Scopus itu ya berapa ya, saya lupa tuh, $100 ya, itu aja 10 juta ya. Tapi sekarang karena dolar itu naik, akhirnya menjadi 16 juta. Duh, berat juga nih ya, belum bikin disertasinya, belum bikin ininya gitu kan ya. Nah, seperti ini mudah-mudahan kalau ini ya mungkin kalau dosen biasa dosen tetap, kemudian ya mungkin ada tazkiyah ya, tazkiyah artinya ada semacam ya ini oleh 3 orang lah minimal gitu. Oh ini orangnya kayaknya amanah nih, orangnya apa istilahnya itu bisa dipercaya. Apalagi nanti mungkin ada jaminannya apa nih gitu ya dan sebagainya. Panjang lebar nih dari saya nih Pak Supriyatni ini, mohon maaf nih ya. Intinya adalah kami mohon mungkin Alhamdulillah. penjelasan ya terkait dengan bagaimana sebenarnya court ini ya bisa membantu ya. Nanti saya akan sosialisasikan juga mungkin beberapa teman kalau memang diperlukan. Di sini alhamdulillah sudah ada perwakilan dari Pak Dr. Nur Hasan, kemudian Pak Ustadz Badri juga gitu ya. Dan ada teman nanti yang mau bergabung juga nih sebenarnya. Terima kasih. Jazakallah khairan Mas Andi, luar biasa sekali. Pak Supriyatna, mangga silakan. Tafadhol. Oke. Saya klarifikasi Ustadz, saya bukan dari keduanya nih. Saya teman-teman aja ya. Saya jembatan kebaikan Ustadz. Iya Saya bukan betul. dari lembaga Edukoret juga lembaga Ustadz bisa bukan. Saya teman aja nih. Setelah pertemuan perdana ini nanti saling tukeran nomor mangga untuk di follow up masing-masing. Iya, Oke, maka kalau Kang saya Supri. iya iya. Intim. Kalau saya juga sama Mas Andi, artinya ya profesional aja. Ya saya bukan jaminan, tapi mungkin niatnya sama dengan Mas Andi juga membantu. Mudah-mudahan kita bisa ta'awun. Tapi mungkin untuk istilahnya itu apa ya? Ya kita lihat lah, mungkin bisa ngasih kayak semacam rekomendasi kali ya. Rekomendasi ini amanah nggak sih gitu kan orangnya memang ini apa enggak gitu. Terutama nanti kalau mahasiswa. Demikian juga mungkin ya perguruan tinggi. Tapi kan saya tahu udah ada ininya lah ya SOP-nya untuk seperti apa mekanismenya. Terima kasih. Silakan Pak Supriyatna. Pak ini Ya, baik. Masya Allah, jazakumullah khairan katsira buat Bang Andi, Ustadz Nis yang pada kesempatan kali ini menjadi satu inisiasi, mudah-mudahan inisiasi sinergis kebaikan yang itu bisa memperluas ya impact positif dari EduPort salah satunya. Baik, izin saya tampilkan dulu terkait dengan profil. Eh, oh, nggak bisa sharing ya, share screen-nya. saya bisa Mas Bisa, Andi bisa di ini kan sebentar. Oh, jadikan co-host. Bentar aja Oh, settingnya ya. Ustadz bisa. Misno. Hmm? Hostnya ganti ke Ustadz Misno biar waktunya lebih Oke lama. oke. Jadi Pak Supriyatna ya, saya jadikan co-host. Oh, tapi dia nggak bisa ini karena ini ya. Jadi make a host nggak apa-apa lah tukeran. Silakan Pak Supriyatna. Nanti boleh tukar lagi. Silakan. Oh, siap, siap. Baik. Ya, izin ya. Bismillah. Mhm. Baik, Silakan Bismillahirrahmanirrahim. silakan. Jadi Sudah kelihatan ya, alhamdulillah ya. kelihatan. Iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Jadi perlu disampaikan pertama terkait dengan profil kami. Ini adalah kalau disebut EduPort Hasan yang kami sebut sebagai Indonesia Education Development Trust. Di bawah kalau di Indonesia itu ada 2 lembaga. Pertama Rumah Kepemimpinan, yang kedua adalah Yayasan Education Aid Internasional. Nah ini kami secara legal standingnya seperti itu. Dan salah satu donor, bukan salah satu donor ya, donor utama kami adalah dari Nama Foundation dari Malaysia ya. Alhamdulillah untuk IEDT ini jadi merupakan pilot project pertama dari Nama Foundation yang ada di Indonesia. Itu kita mulai tahun 2022, dari mulai Agustus itu disbursement pertama kami ke universitas.
Dulu namanya masih Edulon. Jadi Edulon em, di mana kita memberikan pinjaman, ya, jadi intinya adalah pinjaman untuk kuliah, ya baik itu diploma, bachelor's, master, dan PhD gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Dulu kami mulai installment payment-nya itu biasanya maksimal sekali 2 tahun, tapi sangat jarang. Tapi biasanya kami kasih di 1 tahunan rata-rata biasanya. Idealnya adalah 6 bulan. Kita prosesnya tidak lama, nanti kita jelaskan. Sebenarnya kalau ini seperti yang disampaikan Ustadz Misno, saya akan jelaskan dari mulai yang sifatnya itu personal ya. Jadi sifatnya personal. Um, Kalau sifatnya personal, kurang lebih ini dokumen yang biasanya kita haruskan ada seperti KTP, kartu keluarga. Kalau yang sudah menikah biasanya kita akan minta kartu nikah biasanya ya atau surat nikah. Terus ada beberapa biasanya NPWP, ada student ID ini yang wajib. Terus dari surat keterangan kerja atau penghasilan, ada juga tagihan. Dan di sini misalnya ada aplikasi form yang harus mereka isi. Ini standar yang biasanya kita minta untuk personal. Untuk prosesnya, karena kami tidak seperti fintech yang dalam artian ini ya, misalnya 3 hari langsung cair, tidak. Tapi ada proses yang bisa kita lakukan. Biasanya kita proses assessment-nya itu sekitar 1 hari. Ini profile assessment, document validation process, and interview invitation. Ini biasanya cuma 1 hari setelah komite melakukan seleksi profil, setelah itu akan diundang interview, nanti interview online. Setelah itu biasanya di interview itu ada verifikasi KTP, ada juga dokumen lainnya, ya biasanya ada yang kita minta menunjukkan tagihan atau KTM dan sebagainya. Hari ini kita mempercepat proses pengumuman, hanya 1 malam biasanya kita sudah umumkan siapa yang diterima. Jadi sebenarnya dalam waktu kurang lebih 1 sampai 3 hari sudah ada pengumuman diterima atau tidak. Terus mungkin yang kami perlu disclaimer lebih kepada loan disbursement karena ada proses yang harus kita lalui di keuangan. Jadi biasanya maksimal di 5 hari kerja sebenarnya ketika mereka menyelesaikan administratif. Jadi ketika biasanya sudah mengirimkan MOU asli atau jaminan dan sebagainya, biasanya sekitar 5 hari. Itu ada yang lebih cepat, biasanya 1 hari kita udah langsung transfer. Nah ini biasanya proses yang melalui one by one gitu. Jadi ini bisa jadi begitu. Biasanya kita lihat ada 7 ini, ada garantor, siapa yang akan menjamin mereka, ada garantinya, jaminannya apa, ada slip gaji dari penjamin, kalau tidak ada itu biasanya dari mahasiswanya. Kalau mahasiswa nggak punya, biasanya nanti orang tua atau penjaminnya. Terus biasanya kita lihat dari jangka waktu pinjaman. Terus kita lihat juga domisili, kalau dia yang domisilinya jauh dari regional RK, biasanya kami akan pertimbangkan ulang ketika jumlahnya besar ya, apalagi dari perguruan tinggi yang memang tidak bisa kami recognize secara umum ini dari mana dan sebagainya. Nah ini agak susah, biasanya ini dari domisili. Terus ada juga waktu studi, dan terakhir ada jumlah dari pinjaman itu sendiri. Nah itu tadi pola yang biasanya kita tekankan untuk yang sifatnya dari personal. Dari personal sebagai gambaran, kami 1 tahun kemarin itu sekitar mungkin yang menyelesaikan pendaftaran itu di 360-an kalau nggak salah, 350 kalau nggak salah. Nah, itu biasanya yang diterima di 120 gitu kan. Ya rasionya sekitar 40% lah, 40 sampai 50%. Kenapa demikian? Karena biasanya itu profil yang kita lihat cukup beresiko atau dia yang memang tidak memungkinkan untuk bayar, kami tidak terima. Karena dari awal kami ditekankan untuk yang memang eligible atau yang dia mampu membayar ini gitu kan. Nah, dari mana mereka ya, kalau mereka yang tidak mampu bagaimana? Memang bukan di program EduPort ini. Kami memang tidak ada interest, tidak ada margin.
Jadi misalnya kalau minjem 7 juta, ya dia kembali 7 juta gitu kan. Namun disayangkan sebenarnya di tahun pertama kami kemarin, banyak yang take for granted gitu ya. Jadi, mereka sudah pinjam, kita permudah prosesnya, kita bahkan waktu itu kami tidak pernah sama sekali menarik jaminan biasanya. Terus, tapi yang terjadi adalah ternyata, cukup banyak dari mereka yang hilang gitu ya, hilang misalnya, nggak ada gitu tiba-tiba, dikontak susah, baru balik lagi 3 bulan lagi gitu kan. Tapi kami sebagai pengelola kan tentu dievaluasi terkait dengan hal tersebut gitu, sehingga sekarang, kami cukup ketat dalam melakukan, proses seleksi ini, terutama dalam hal garansi, garantor, termasuk dalam jaminan. Jadi kalau misalnya jaminan tidak ada, dengan jumlah yang besar, biasanya kami tidak akan luluskan. Kalau dulu, itu kami masih bisa lihat, oh dia penghasilan berapa, oh dia secara publiknya bagaimana, ada yang pernah kami loloskan cukup besar malah, mahasiswa S3 gitu ya. Tapi, ya tadi, kondisinya adalah mmm, kurang compliance lah dengan kesepakatan, padahal kami tidak menawarkan bunga ataupun apapun, dikejar juga susah dan sebagainya. Ini yang cukup miris gitu. Jadi banyak yang akhirnya mahasiswa-mahasiswa tersebut akhirnya membuat program ini, sulit berkembang karena tadi ya, kita permudah, kita prosesnya, tidak ada macam-macam dan sebagainya, justru mereka malah seperti itu. Nah ini yang kami concern. Akhirnya setelah itu kami akan fokus pada bagaimana dengan kampus gitu ya. Ketika tadi B2C, kita menyasar langsung ke customer beneficiaries, ternyata sangat besar sekali impact-nya pada program ini, terutama akhirnya, mereka-mereka yang menghilang atau mereka-mereka yang macet gitu kan. Eee, Ketika ditagih susah, kita pun nggak bisa kayak debt collector dan sebagainya gitu kan, tidak bisa seperti itu. Nah akhirnya kita akan agak bergeser sedikit tentunya ke arah, B2U ya atau B2B, di mana ada beberapa skema. Skema satu ini memang, kampus hanya sebagai media partner. Nah, kampus sebagai media partner ini adalah kami biasanya, menitipkan info ini ke, bagian kemahasiswaan atau biasanya beberapa kampus itu mengumumkan di website mereka, siapa yang akan meminjam masuk ke website kami. Nah, ini tidak ada keterikatan antara kampus dengan kami, biasanya ini hanya cukup, mereka biasanya ada wakil rektornya, biasanya kemarin beberapa kampus contoh di Bandung, di Jakarta pun ada, kemarin juga kontak saya, "Pak, boleh kami simpan di sistem?" Oh, kami sangat senang gitu ya. Tapi memang kami tidak bisa menjamin bahwa anak-anak yang dari kampus tersebut itu bisa kami terima. Contoh ada kemarin dari salah satu kampus besar di Bandung, dia Bu wakil rektornya kontak saya, "Pak, ini cukup banyak yang daftar." Banyak sekali, hampir 100 orang yang daftar. Tapi karena tidak eligible dan juga tidak, prosesnya juga hari ini deadline, hari ini mereka proses input data, wah nggak bisa gitu kan. Nah ini salah satu kelemahan kalau skema satu. Jadi, kita prosesnya sama, ada proses, interview, ada proses, seleksi dan sebagainya. Jadi ini, sebagaimana, one to one atau B2C, cuman bedanya kampus sebagai media partner. Nah, yang kedua ini lebih kepada, kepastian dari banyak pihak. Pertama, kepastian dari universitas, kepastian ini dalam artian, buat mereka-mereka yang melalui jalur B2U atau kampusnya yang sudah, kerjasama dengan kami, itu akan diberikan kemudahan, proses perizinan ya. Dalam artian, approval-nya akan cepat gitu ya, approval-nya akan, cepat karena kita melihat kampusnya eligible, kampusnya sudah bekerjasama dengan kami. Nah, itu nanti modelnya tidak setiap mahasiswa akan diseleksi satu-satu secara, secara persyaratan ya, karena yang sudah menanggung kan universitas. Nah, ini modelnya nanti kami biasanya MOU dengan kampus, setelah itu, mereka meregistrasikan sejumlah nama, setelah itu kami review, ada beberapa biasanya, interview sampling ya atau random interview gitu kan. Setelah itu, uang dicairkan ke kampus. Misalnya contoh kemarin ada, yang mengusulkan
untuk apa namanya mengajukan misalnya 1 miliar gitu. Berarti untuk berapa mahasiswa yang mengajukan 100 mahasiswa gitu. Itu ada seperti itu. Itu terkait dengan MOU ini MOU yang sifatnya kampus. Nah, di sini biasanya kita akan tidak ada apa namanya, biasanya 1 tahun gitu ya dengan kampus tersebut. Terus nanti paling dari kampus tersebut biasanya kami akan memberikan kesempatan karena kan ini satu kemudahan buat kampus ya, artinya diberikan support pendanaan di awal. Nanti biasanya kita ada sustainability program, itu silakan kampus bisa terserah donasi pada program ini sebagaimana kampus yang biasanya harapkan. Ini modelnya kalau ini B2U ya atau B2B. Nah, ini ada berapa opsi. Ya, punten ini sepertinya mau habis ya. 5 menit lagi, 8 menit lagi waktunya. Tapi nggak apa-apa. Iya Saya betul. lanjutkan Nanti dulu. saya ini kan pakai ini aja kayaknya deh, pakai Oh, Google Meet aja siap. kali ya. Baik. Nah, ini apa untuk ada 3 opsi. Opsinya adalah yang pertama mahasiswa yang atau orang tua yang meminjam pada kita dengan penjaminnya kampus. Nah, ini biasanya kita maksimal 1 tahun dan ini nanti pembayarannya universitas bayar ke kami setiap bulan. Ini model pertama. Yang kedua, biasanya kampus yang meminjam untuk mahasiswanya. Nah, ini pun bedanya kalau kampus yang meminjam itu nanti biasanya kampus yang dia itu menjadikan ada daftar uangnya gitu kan. Nah, ini antara kampus dengan kita. Terus yang ketiga antara dosen. Bisa dosen atau tenaga pendidik di kampus tersebut yang misalnya ingin kuliah, nah itu boleh karena jaminannya kampus yang sudah bekerja sama. Nanti tinggal pembayarannya bisa di payroll. Jadi kerjasama payroll dengan kampus, foto masuk bayar per bulan. Ini 3 opsi yang saat ini ada. Sederhananya sebenarnya kampusnya punya akreditasi, secara legalnya jelas, secara financial reportnya aman, dan juga memiliki jaminan yang bisa apa namanya menjamin bahwa kampus tersebut kalau ada mahasiswa yang tidak bisa bayar, maka kampus tersebut tentu akan membantu atau akan membayarkan mahasiswa tersebut gitu. Nah, ini yang kita sampaikan kurang lebih demikian terkait dengan 2 aspek B2C ataupun B2B. Itu barangkali Ustadz sekalian, barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, oke. Misal, Misal. Terima kasih Pak Priyatna nih, Supriyatna luar biasa ya. Ini saya yakin banyak pertanyaan nih. Kalau umpamanya dilanjut di apa? Saya udah siapkan linknya juga sebenarnya. Kalau mau dilanjut di Google Meet, kalau kami kebetulan biasa pakai Google Meet yang berbayar gitu. Jadi kalau umpamanya Boleh. berkenan mungkin bisa ini ya, bisa apa namanya kita lanjut. Saya sharekan linknya di ini, di mana di chat room. Nah, boleh juga ya di link chat room di situ ada. Ini bisa langsung itu. Nah, bisa langsung. Langsung pindah aja ya, Ustaz. Hah? Langsung pindah aja ya. Ya, langsung pindah aja kayaknya. Ya, Asad Badri boleh pindah juga, Dr. Nur Hasan boleh pindah juga. Nah, saya sudah siapkan ini pakai yang Sirajul Falah. Jadi saya pikir ini ya yang pro ya, nggak apa-apa ya. Ya, boleh Siap. ya. Baik. Ini saya kebetulan hostnya langsung. Sebentar. Ini sebentar. Bentar ya, saya lihat dulu. Ini jangan sampai salah nih. Bentar ya, masih ada waktu. Bentar. Ini saya suka ini juga sih, soalnya suka ketukar akunnya biasanya. Ya, kalau akunnya kayaknya yang tadi itu bukan akun ini deh. Saya tukar dulu linknya ya. Misalnya masih kekejar. Jadi tadi link itu link pakai Google pribadi saya, jadi dia agak ini, agak terganggu ya. Tapi kalau link yang ini, yang dari apa sifat dia bisa langsung. Oke, ya, ntar saya inikan dulu. Tadi linknya diganti ya, kita tukar karena apa? Baik. Tadi itu pakai akun pribadi. Bentar, insya Allah nggak lama. Ya, ini sudah. Kita tunggu untuk ininya.
Ya. Oke. Oke, ini yang di chat room, link yang baru silakan, boleh langsung. Boleh masuk ya, Ustadz Badri sama ini Pak Ustadz Nur Hasan, silakan. Bisa pakai yang ini ya, yang Google Meet itu. Oke, silakan. Belum bisa masuk, Ustaz? Ya, sebentar. Oh ya, siap. Oke. Ya. Pengembaliannya Ya, silakan Pak Supriyatna, boleh lanjut lagi nih. Ini ada Pak Ketua juga bisa nih. Oke ini ya. Mungkin agak sedikit diulang sedikit. Ya, terima kasih untuk Pak Ustadz Sofyan juga sudah hadir. Ya. Ini mohon maaf tadi ada sedikit ini. ya, Pak Dokter. Ya, lanjut. Ini mudah-mudahan ada titik terang cahaya, Pak Dokter. Nah. Silakan Pak Supriyatna, boleh ini? Boleh ada suaranya? Ini tadi yang di zoom-in. Mana itu linknya mana tuh? Itu di yang di zoom apa di chat room. Nanti saya kirim aja deh. Ini tinggal masih ada 2 menit sih sebentar ya. Ini yang di chat room yang di bagian bawah.